teman sejati, teman yang membenarkan hati kita. Tapi siapakah teman sejati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu punya kawan, bongkar aibnya, pasti kawan itu ditinggal. Benar gak? Ada kawan, aib dia, kejahatan dia terbuka, dia sudah ngaku tapi kita tinggal dia. Lain dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana bejaknya akhlak kita, tahu bagaimana culasnya kita, tahu bagaimana pemaksiatnya kita. Tapi ketika kita datang kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan. Apa buktinya Allah tidak pernah meninggalkan? Nggak ada orang, istilah kami di Sumatera Barat, mati tagak, ada nggak? Tiba-tiba pas berdiri mati itu nggak ada. Allah itu nggak begitu caranya menyikapi hamba. Maka dalam kitab Hikam dikatakan, jika engkau tidak menyadarinya, mengenalinya dalam pemberian nikmat, maka Allah akan menegurmu ketika nikmat itu dicabut. Nah, pilih sadar nikmat ada atau sadar nikmat tiada. Sadar saat masih aktif bekerja, masih sehat badan, atau sadar saat berpensiun atau diberhentikan secara tidak hormat, atau sadar saat sakit. Pilih mana? Sadar saat sehat, sadar saat aktif, itu yang kita pilih. Jadi intinya bukan pemberian itu, bukan nikmat itu yang paling inti, tapi kita sadar bahwa kita sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah, Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu daripada pasangan muda yang baru menikah. Sangat pencemburu, sangat cemburunya Allah. Allah tidak rela jika kita dapat nikmat yang kita bayangkan bukan Allah. Kita dapat nikmat yang kita bayangkan, ini saya dapat nikmat dari fulan, saya dapat jabatan ini karena si Anu gitu. Saya dapat nikmat ini karena si fulan. Jika terfikir masalah ini, Allah cemburu. Ibu-ibu kalau agak galak dikit cemburu, itu yang dicemburui dilabrak deh ya. Ibu tahu nggak dilabrak? Tahu ya? Ini istilah hari-harian kayaknya nih Pasek tadi. Kekasih kita, pasangan kita dekat sama si fulanah, kita cemburu. Yang kita hajar si fulanah itu, si Anu itu namanya ngelabrak dia. Allah lebih cemburu apabila yang membuat kita kemudian berpaling dari Allah itu nikmatnya diambil. Apabila yang membuat kita lalai itu jabatan itu Allah ambil. Maka selama masih ditegur oleh Allah, berarti Allah masih sayang. Jika sehat itu yang membuat kita lalai, sehatnya diambil. Jika berkawan berkuasa itu yang membuat kita lalai, berkawan berkuasa itu Allah ambil nanti. Itu yang disebut di ayat tadi oleh qari kita tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr ya. Janganlah kamu menjadi orang yang melalaikan Allah, yang melupakan jasa-jasa Allah. Kenapa? Allah maha pencemburu. Saya sering ketemu pengurus masjid, itu cintanya dengan masjid. Apa yang terjadi ketika dia sudah tidak jadi pengurus masjid? Jasanya masih ada, yaitu masjid direnov, diperbaiki. Ketika dia tidak dihargai, apa omongannya? Itu masjid kalau bukan karena saya nggak jadi. Saking cemburu dan cintanya kepada masjid, tapi dilupakan oleh orang-orang tertentu.
Nah, kalimat-kalimat ini muncul, tapi karena yang berkalam hamba, efeknya tidak begitu. Kalau yang berkalam orang berpuasa, misalnya gini, ada pemimpin, di bawahnya ada orang naik, tapi melupakan atasannya ini, tapi jabatannya belum tinggi-tinggi amat, itu bisa ditendang. Kalau bahasa formalnya apa Pak Sekda? Dimutasikan ya. Wah, itu bahasa keren itu ya, biar gak horor-horor amat. Dipindah tugaskan. Masih mending dipindah tugaskan kalau dicabut. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan mencintai nikmat, tapi kita hanya diperkenankan mencintai yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Jadi yang kemudian memberi nikmat jabatan, pekerjaan, itu bukan atasan. Yang ngasih itu mutlak Allah, nggak ada lagi. Karena rezeki itu Allah yang atur dan tidak pernah tertukar. Oleh karenanya Bapak Ibu, mungkin ada yang dia sudah mentok jabatannya, seharusnya dia merasa dapat jabatan A, B, C, D, tahu-tahu orang baru yang masuk. Ini terjadi di semua instansi, baik swasta apalagi negeri. Jangan ngomong begini, saya yang capek ke orang yang dapat. Ini saya di mana-mana dengar begitu, di semua provinsi dengerin orang ngomong begitu, di semua instansi orang ngomong begitu. Maka kita sering nanya kepada jamaah, Bapak Ibu, kalau JNE, POS, apalagi namanya, GNT, apalagi itu ngirim barang, ditulis alamatnya jelas, nyampe nggak? Iya. Mungkin nggak, udah ditulis terus nggak nyampe? Hampir tidak pernah. Masa Allah kalah dengan JNE dan POS? Allah Maha tahu, belum kita lahir nama kita sudah Allah tahu. Apa hajat kita Allah sudah tahu. Apa nanti jalan hidup, karir kita Allah sudah tahu. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah salah memberikan jalan hidup ini. Jadi nikmat karir, nikmat kerja itu semuanya sudah ada. Gak usah khawatir. Kalau faham bab ini, hilanglah rasa iri dengki. Jadi kalau masih ada iri dengki, berarti belum faham bab ini. Kalau masih mengeluh, kok dia bukan saya, kan saya yang berjasa, berarti belum faham bab ini. Ini namanya tauhid rizqiyah. Ini istilah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayatnya sudah hafal semua. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kamu, kami yang kirim rezeki, rezeki jabatan, rezeki gaji, tunjangan, rezeki apapun itu. Dan Allah tidak akan pernah salah mengirim rezeki. Gimana? Masih mau iri sama orang? Ya. Dan setahu saya, setahu kami, orang yang paling sengsara di dunia itu orang yang paling banyak iri dan dengkinya, terutama masalah nikmat. Kenapa? Karena dia salah faham kepada Allah. Jadi orang iri dengki itu dia bukanlah sedang menyalahkan si hamba yang dia tidak suka. Misalnya nih, saya dengan beliau misalnya pangkatnya sama nih. Ini pangkat apa namanya nih Pak? Pak Kapten ya, Pak Ardin, bener. Berarti 3 balok. Kita nih sama. Pak Ardin sudah lama bertugas, harusnya naik nih. Habis kapten apa Pak? Habis kapten, mayor. Yang dilantik, yang diangkat, yang kemudian naik pangkat saya. Yang lama bekerja belum. Kalau beliau mengikuti was-was kolbunya jiwanya ngomong begini, saya yang lama tugas, kok orang baru yang. Nah, ini saya dengar di semua tempat bekerja Pak. Semoga beliau nggak begitu ya.
di semua lini, di semua departemen. Teman sejati, teman yang membenarkan hati kita. Tapi siapakah teman sejati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu punya kawan, bongkar aibnya, pasti kawan itu ditinggal. Benar nggak? Ada kawan, aib dia, kejahatan dia terbuka, dia sudah ngaku, tapi kita tinggal dia. Lain dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana bejatnya akhlak kita, tahu bagaimana culasnya kita, tahu bagaimana pemaksiatnya kita. Tapi ketika kita datang kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan. Apa buktinya Allah tidak pernah meninggalkan? Nggak ada orang, istilah kami di Sumatera Barat, mati tagak, ada nggak? Tiba-tiba pas berdiri mati itu nggak ada. Allah itu nggak begitu caranya menyikapi hamba. Maka dalam kitab Hikam dikatakan, jika engkau tidak menyadarinya, mengenalinya dalam pemberian nikmat, maka Allah akan menegurmu ketika nikmat itu dicabut. Nah, pilih sadar nikmat ada atau sadar nikmat tiada. Sadar saat masih aktif bekerja, masih sehat badan, atau sadar saat berpensiun atau diberhentikan secara tidak hormat, atau sadar saat sakit. Pilih mana? Sadar saat sehat, sadar saat aktif, itu yang kita pilih. Jadi intinya bukan pemberian itu, bukan nikmat itu yang paling inti, tapi kita sadar bahwa kita sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah, Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu daripada pasangan muda yang baru menikah. Sangat pencemburu, sangat cemburunya Allah. Allah tidak rela jika kita dapat nikmat yang kita bayangkan bukan Allah. Kita dapat nikmat yang kita bayangkan, ini saya dapat nikmat dari fulan, saya dapat nikmat ini karena si Anu gitu. Saya dapat nikmat ini karena si fulan. Jika terfikir masalah ini, Allah cemburu. Ibu-ibu kalau agak galak dikit cemburu, itu yang dicemburui dilabrak deh ya. Ibu tahu nggak dilabrak? Tahu ya. Ini istilah hari-harian kayaknya nih Pak Sekda nih. Kekasih kita, pasangan kita dekat sama si fulan, fulana, kita cemburu. Yang kita hajar si fulanah itu, si Anu itu namanya ngelabrak dia. Allah lebih cemburu apabila yang membuat kita kemudian berpaling dari Allah itu nikmatnya diambil. Apabila yang membuat kita lalai itu jabatan itu Allah ambil. Maka selama masih ditegur oleh Allah, berarti Allah masih sayang. Jika sehat itu yang membuat kita lalai, sehatnya diambil. Jika berkawan berkuasa itu yang membuat kita lalai, berkawan berkuasa itu Allah ambil nanti. Itu yang disebut di ayat tadi oleh qari kita tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr ya. Janganlah kamu menjadi orang yang melalaikan Allah, yang melupakan jasa-jasa Allah. Kenapa? Allah Maha Pencemburu. Saya sering ketemu pengurus masjid, itu cintanya dengan masjid. Apa yang terjadi ketika dia sudah tidak jadi pengurus masjid? Jasanya masih ada, yaitu masjid direnov, diperbaiki.
ketika dia tidak dihargai, apa omongannya? Itu masjid kalau bukan karena saya nggak jadi. Saking cemburu dan cintanya kepada masjid, tapi dilupakan oleh orang-orang tertentu. Nah, kalimat-kalimat ini muncul, tapi karena yang berkalam hamba, efeknya tidak begitu. Kalau yang berkalam orang berkuasa, misalnya gini, ada pemimpin, di bawahnya ada orang naik, tapi melupakan atasannya ini. Tapi jabatannya belum tinggi-tinggi amat, itu bisa ditendang. Kalau bahasa formalnya apa Pak Sekda? Dimutasikan ya. Wah, itu bahasa keren itu ya, biar gak horor-horor amat. Dipindah tugaskan. Masih mending dipindah tugaskan kalau dicabut. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan mencintai nikmat, tapi kita hanya diperkenankan mencintai yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Jadi yang kemudian memberi nikmat jabatan, pekerjaan, itu bukan atasan. Yang ngasih itu mutlak Allah, nggak ada lagi. Karena rezeki itu Allah yang atur dan tidak pernah tertukar. Oleh karenanya Bapak Ibu, mungkin ada yang dia sudah mentok jabatannya, seharusnya dia merasa dapat jabatan A, B, C, D, tahu-tahu orang baru yang masuk. Ini terjadi di semua instansi, baik swasta apalagi negeri. Jangan ngomong begini, saya yang capek ke orang yang dapat. Ini saya di mana-mana dengar begitu, di semua provinsi dengerin orang ngomong begitu, di semua instansi orang ngomong begitu. Maka kita sering nanya kepada jamaah, Bapak Ibu, kalau JNE, POS, apalagi namanya, GNT, apalagi itu ngirim barang, ditulis alamatnya jelas, nyampe nggak? Iya. Mungkin nggak, udah ditulis terus nggak nyampe? Hampir tidak pernah. Masa Allah kalah dengan JNE dan POS? Allah Maha tahu, belum kita lahir nama kita sudah Allah tahu. Apa hajat kita Allah sudah tahu. Apa nanti jalan hidup, karir kita Allah sudah tahu. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah salah memberikan jalan hidup ini. Jadi nikmat karir, nikmat kerja itu semuanya sudah ada. Gak usah khawatir. Kalau faham bab ini, hilanglah rasa iri dengki. Jadi kalau masih ada iri dengki, berarti belum faham bab ini. Kalau masih mengeluh, kok dia bukan saya, kan saya yang berjasa, berarti belum faham bab ini. Ini namanya tauhid rizqiyah. Ini istilah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayatnya sudah hafal semua. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kamu, kami yang kirim rezeki, rezeki jabatan, rezeki gaji, tunjangan, rezeki apapun itu. Dan Allah tidak akan pernah salah mengirim rezeki. Gimana? Masih mau iri sama orang? Ya. Dan setahu saya, setahu kami, orang yang paling sengsara di dunia itu orang yang paling banyak iri dan dengkinya, terutama masalah nikmat. Kenapa? Karena dia salah faham kepada Allah. Jadi orang iri dengki itu dia bukanlah sedang menyalahkan si hamba yang dia tidak suka. Misalnya nih, saya dengan beliau misalnya pangkatnya sama nih. Ini pangkat apa namanya nih Pak? Pak Kapten ya, Pak Ardin, bener. Berarti 3 balok. Kita nih sama. Pak Ardin sudah lama bertugas, harusnya naik nih. Habis kapten apa Pak? Habis kapten, mayor. Yang dilantik, yang diangkat, yang kemudian naik pangkat saya. Yang lama bekerja belum. Kalau beliau mengikuti was-was kolbunya
jiwanya ngomong begini, saya yang lama tugas, kok orang baru yang. Nah, ini saya dengar di semua tempat bekerja, Pak. Semoga beliau nggak begitu ya. Di semua lini, di semua departemen.